semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini kita akan belajar fisika. Kira-kira ada yang tahu nggak materi apa yang bakal kita bahas? Yap, betul. Kita akan membahas materi energi yang tersimpan dalam induktor dan rapat energi magnetik induktor. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan materi, aku mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Tias Fatihah, absen 35, dan di video kali ini aku nggak sendiri. Aku ditemenin oleh dua temanku, yaitu Dery Sutiawan. Halo, perkenalkan nama saya Dery Sutiawan, absen 10. Dan Haikal Aulia Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Aulia Rahman, absen 12. Yuk kita bahas materi yang pertama, yaitu energi yang tersimpan dalam induktor. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak apa itu energi yang tersimpan pada kapasitor? Nah, di materi listrik statis, kita sudah pernah bahas energi yang tersimpan pada kapasitor. Energi dalam kapasitor tersimpan dalam bentuk medan listrik. Energi yang tersimpan dalam kapasitor memiliki rumus W sama dengan 1/2 dikali C dikali V kuadrat, di mana W sebagai energi yang tersimpan dalam kapasitor, lalu C sebagai kapasitansi, dan V sebagai tegangan. Sedangkan energi dalam kumparan atau induktor tersimpan dalam bentuk medan magnetik. Yuk kita cari persamaan dari energi yang tersimpan pada induktor. Kali ini kita akan mencari rumus untuk menghitung energi tersimpan pada induktor. Di sini saya ada suatu rangkaian yang dimana rangkaian ini dialiri arus listrik. Nah, saat induktor dialiri arus listrik, induktor ini akan menimbulkan medan magnet pada induktor tersebut. Nah, apabila arus yang mengalir tiba-tiba kita putus atau saklarnya kita buka, maka akan terjadi perubahan flux magnetik yang menyebabkan timbulnya GGL induksi diri. GGL induksi diri ini akan menimbulkan arus induksi diri pada induktor yang menghasilkan energi tersimpan. Nah, tadi kita sudah ketahui kalau di sini akan menghasilkan GGL induksi diri. Maka dapat kita tulis persamaan dari GGL induksi diri, yaitu GGL induksi diri sama dengan induktansi dikali laju perubahan arus terhadap waktu. Lalu pada materi sebelumnya kita sudah tahu, kita pernah belajar bahwa daya itu memiliki rumus daya sama dengan arus listrik dikali tegangan. Namun karena saat ini nggak ada tegangan, tapi melainkan adanya GGL induksi diri, maka tegangan ini kita ganti menjadi GGL induksi diri. GGL induksi diri. Nah, GGL induksi diri kan tadi ada persamaannya, yaitu induktansi dikali laju perubahan arus terhadap waktu. Maka di sini bisa kita jabarkan daya menjadi daya sama dengan arus listrik dikali induktansi dikali laju perubahan arus terhadap waktu. Lalu kita pernah belajar juga bahwa daya ini memiliki rumus usaha dibagi waktu. Usaha dibagi waktu. Nah, di sini kita ubah dulu menjadi daya dikali waktu sama dengan usaha. Nah, di sini kita diferensialkan menjadi P dikali dt sama dengan dw. Lalu kita pindahkan menjadi P sama dengan dw per dt. Nah, dari dua persamaan yang kita dapatkan tadi, ini bisa kita hubungkan. Jadi, di sini tuh menjadi arus listrik dikali induktansi dikali laju perubahan arus terhadap waktu sama dengan laju perubahan usaha terhadap waktu. Di sini dt-nya sama-sama bisa kita coret. Jadi persamaannya yaitu I dikali L dikali DI sama dengan DW. Untuk menghitungnya kita perlu mengintegralkan. Nah, menjadi L dikali integral I DI dari 0 sampai dengan I sama dengan
integral dw dari 0 sampai dengan W. Nah, dari hasilnya kita dapatkan L dikali setengah I kuadrat sama dengan W. Nah, dari persamaan tersebut dapat kita tuliskan bahwa energi tersimpan atau W sama dengan setengah dikali L dikali I kuadrat, di mana energi tersimpannya ini satuannya yaitu Joule atau J besar dilambangkan J besar. Satuan dari induktansi yaitu Henry atau H besar, dan satuan dari arus listrik yaitu ampere atau A gede, A besar. Inilah rumus dari energi tersimpan pada suatu induktor. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita yang kedua, itu rapat energi magnetik induktor. Nah, di sini rapat energi magnetik induktor itu atau energi magnetik persatuan volume yang dilambangkan dengan UM. Nah, merupakan perbandingan antara energi yang tersimpan dalam selenoida dengan volumenya. Jadi, UM itu UM sama dengan energi per volumenya. Nah, kita tahu bahwa rumus W itu setengah dikali L dikali I kuadrat. Ini rumus dari energi. Nah, tadi kan ada L-nya, ada selenoidanya. Berarti kita juga tahu kan bahwa rumus selenoida itu mu 0 dikali N kuadrat dikali A per panjangnya L. Dan lupa tulis I kuadrat ya. Dan sini kita ubah bentuknya menjadi mu 0 dikali N kuadrat dikali A dikali I kuadrat per 2L. Nah, dari sini kita masukkan lagi ke rumus dari rapat energi UM sama dengan mu 0 dikali N 2A kali I kuadrat per 2L. Nah, kita lihat di sini volume selenoid itu kan kayak bentuk tabung ya. Berarti gampang. Luas alas dikali L ya. Nah, kita tulis lagi ya, ulang UM sama dengan mu 0 dikali N kuadrat dikali A dikali I kuadrat sama dengan 2 dikali A dikali L kuadrat. Nah, di sini kita gunakan trik, yaitu dikali, masing-masing dikali mu 0 per mu 0. Nah, di sini kan A-nya sama ya. A-nya sama, tinggal kita coret adik-adik. Nah, habis itu kalian lihat ini adik-adik. Nih, set. Nah, kalian tahu nggak ini rumus apa? Betul banget. Ini rumus dari besarnya medan pada pusat selenoida. Itu kan rumusan mu 0 dikali N dikali I per L. Nah, tapi ini tuh yang di rapat nih bentuk kuadratnya. Jadi tinggal kita tulis UM sama dengan B kuadrat. Sisanya apa? 2 mu 0. Ini dia rumusnya. Gampang kan? Ini dia asal usul rumusnya. Sekarang rumus kita tahu, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Jom adik-adik. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya. Jadi contoh soal itu, saya bacakan dulu ya adik-adik. Yaitu medan magnetik di dalam suatu selenoida, superkonduksi adalah 10T. Tentukan rapat energi magnetik yang dikandung medan magnetik tersebut. Jadi, pertama itu kita tulis diketahui sampai ditanyain dulu. Jadi kan diketahuinya itu medannya ya, berarti B sama dengan 10T. Ditanya UM ya kan? UM-nya berapa cuy? Nah, di sini kita kan udah belajar ya apa rumusnya. Rumusnya itu kan rumusnya itu kan B kuadrat 2 dikali mu 0. Udah, tinggal masukin aja. Berarti 10T dikuadratin 2 mu 0 itu apa? Mu 0 itu 4pi dikali 10 min 7 WB per MA.
Nah, di sini tinggal kita hitung aja deh, dari 100T kuadrat ya, per 8 pi dikali 10 min 7 tulis ulang WB MA. Nah, di sini. Nah, di sini kan tinggal kita hitung jadi 25 dikali 10 7 per 2 pi. Ini jadi berubah satuannya seperti ini. Jadi Lalu, contoh soal yang kedua yaitu, suatu induktor memiliki induktansi sebesar 7H. Jika arus listrik yang mengalir pada induktor tersebut adalah 4A, maka energi yang tersimpan pada induktor adalah, pertama, kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Diketahui induktansi sebesar 7H. Lalu, arus listrik 4 ampere. Yang ditanya itu energi yang tersimpan. Jawab. Nah, W sama dengan setengah dikali L dikali I kuadrat. Setengah dikali 7 dikali 4 kuadrat. Setengah dikali 7 dikali 16. 16 dicoret, 2 dicoret. Berarti 7 dikali 8. Sama dengan 56. Dan satuan dari energi yang tersimpan atau W itu Joule. Jadi hasilnya 56 Joule. Di sini saya ada contoh soal. Soalnya yaitu hitung energi dalam bentuk medan magnetik yang tersimpan dalam sebuah solenoida 3 katuseritan yang menghasilkan flux magnetik 4 dikali 10 pangkat min 4 Weber dalam tiap lilitan ketika dilalui arus tetap 1,5 ampere. Nah, di sini kita tulis dulu apa yang diketahui. Di sini yang diketahui ada jumlah lilitannya yaitu 300 lilitan, terus ada flux magnetiknya yaitu 4 dikali 10 pangkat min 4 Weber, dan arusnya yaitu 1,5 ampere. Di sini kita tulis dulu diketahui. Diketahuinya tadi 300 lilitan, jumlah lilitannya. Terus ada flux magnetiknya yaitu 4 kali 10 pangkat min 4 Weber, dan arusnya yaitu 1,5 ampere. Terus yang ditanya itu kan tadi energi dalam bentuk magnetik yang tersimpan dalam sebuah solenoida. Maka yang ditanya adalah energi tersimpan. Nah, di sini kita jawab. Tadi kita sudah cari persamaan dari energi tersimpan pada induktor. Energi tersimpan dalam induktor itu persamaannya yaitu W sama dengan setengah dikali induktansi dikali arus listrik kuadrat. Nah, di sini kan nggak diketahui induktansinya ya. Jadi kita cari induktansinya dulu nih. Induktansinya itu sudah pernah dibahas di subbab sebelumnya. Kalau untuk mencari induktansi, jika diketahui jumlah lilitan serta flux magnetik dan arusnya, maka induktansinya ini rumusnya menjadi jumlah lilitan dikali dengan flux magnetik dibagi arus. Jadi dapat kita jabarkan W sama dengan setengah dikali N dikali flux magnetik dibagi I dikali dengan I kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Setengah dikali dalam kurung 300 dikali 4 kali 10 pangkat min 4 dibagi 1,5 dikali
1,5 kuadrat atau 1,5 kali 1,5. Nah, di sini bisa kita hitung 300 dibagi 2 itu hasilnya 150, terus 1,5-nya bisa kita coret. 1,5-nya berarti hasilnya yaitu 150 dikali 4 dikali 10 pangkat min 4 dikali 1,5. Kita kalihin semuanya, hasilnya yaitu 900 dikali 10 pangkat min 4 joule, atau bisa kita kecilkan yaitu menjadi 9 dikali 10 pangkat min 2 joule. Jadi energi tersimpan pada solenoidanya ini didapatkan yaitu 9 kali 10 pangkat min 2 joule. Setelah tahu rumus untuk menghitung energi yang tersimpan dalam induktor dan rapat energi magnetik induktor, yuk kita bahas kegunaan dari induktor. Induktor sengaja dibuat untuk dimanfaatkan sifat induktifnya. Kegunaan induktor yang paling utama itu untuk menaik turunkan tegangan bolak-balik atau trafo. Kegunaan ini itu dipakai di mana-mana, mulai dari saluran transmisi, yaitu tegangan generator di pembangkit listrik 10-20 kV dinaikkan menjadi 125-500 kV. Lalu yang kedua di rumah-rumah, tegangan ribuan kilovolt diturunkan menjadi 220 volt. Nah, tegangan 220 volt itu yang masuk ke rumah kita-kita ini. Lalu ada juga ke alat-alat elektronik, contohnya itu charger handphone. Nah, tegangan 220 volt dari colokan rumah itu menjadi 5 volt. Selain itu, induktor banyak digunakan pada busi kendaraan bermotor. Sifat induktif induktor dimanfaatkan untuk menciptakan percikan api untuk membakar campuran bensin dan udara, sehingga menghasilkan gerak mekanik. Wah, tidak terasa ya kalau materinya sudah selesai dibahas semua. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang materi tadi, aku punya kuis. Jangan lupa dikerjain. Karena semua materi telah dibahas, aku dan teman-temanku pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa, dadah.